Lagunya sama-sama sampai Sparta ya. Saat Tuhan Yesus masih di bumi, Ia memberitakan Injil tentang kerajaan Bapa. Tuhan Yesus juga memberitahu rahasia bagaimana kita dapat hidup kekal di surga nanti bersama Tuhan Yesus dan Bapa. Tuhan Yesus sering mengajar dengan berbagai perumpamaan. Nah, salah satu yang Tuhan Yesus ceritakan adalah tentang perumpamaan pohon anggur. Dalam perumpamaan pohon anggur tersebut,
Tuhan Yesus mengajarkan jika kita adalah tanaman anggur dari Bapa di surga. Bapa di surga itu seperti pemilik kebun anggur. Ia memiliki tanaman anggur yang sangat banyak. Ia begitu menyayangi kebun anggurnya, merawatnya setiap hari. Ya, banyak sekali kebun anggurnya dan tidak ada yang tidak dirawatnya. Pada tanaman anggur tersebut, kadang ada tanaman anggur yang tumbuhnya tidak baik. Maka pemilik kebun anggur akan membakarnya supaya sisanya dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah. Karena cabang yang busuk dapat menghambat pertumbuhan pohon yang sehat. Pohon anggur yang sehat akan dapat menghasilkan buah-buah anggur yang bagus. Pohon anggur yang baik, cabangnya harus terhubung dengan baik dengan pokok anggurnya, sehingga semua gizi dan nutrisi dapat tersambung ke cabang-cabangnya, sehingga di cabang-cabang tersebut dapat tumbuh buah-buah anggurnya. Nah, sebagai anak-anak Allah, seperti cabang-cabang anggur tersebut, kita harus menempel dengan Yesus sebagai pokok anggurnya. Ketika kita seperti anggur yang selalu terhubung dengan Tuhan Yesus, memiliki hati seperti Yesus, maka kita dapat berbuah. Nah, ada juga cabang anggur yang busuk. Jika dalam satu pohon anggur ada cabangnya yang busuk, maka Bapa akan memotong. Ya, pohon anggur tersebut akan dipotong cabangnya yang busuk dan dibakar, dimasukkan ke dalam api. Karena tidak menghasilkan buah. Nah, karena itu kita sebagai orang yang percaya harus tetap taat, tetap setia kepada setiap perintah dari Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus menegaskan, jika Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, Dia adalah pusat dari pohon anggur itu. Kita sebagai anak-anaknya adalah ranting-rantingnya. Kita adalah cabang-cabang dari pohon anggur tersebut yang seharusnya menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Nah, karena itulah kita harus selalu taat kepada Tuhan Yesus sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang manis. Kita harus meneladani hidup Yesus. Ya, seperti Tuhan Yesus, kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya itu sudah Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus di dunia ini. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita dengan hati seperti Tuhan Yesus. Dengan itu, kita dapat menghasilkan buah-buah yang manis, sehingga kita dapat menjadi berkat dan nama Bapa di surga dapat semakin dipermuliakan. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang tahu ya, hidup kita ini seperti ranting-ranting, seperti ranting dari pohon anggur. Tuhan Yesus adalah pokoknya, kita adalah ranting-rantingnya, di mana Bapa di surga itu adalah pemilik kebun anggurnya. Nah, itulah mengapa hidup kita harus kita letakkan di dalam Tuhan Yesus agar kita dapat berbuah. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau memulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak Tiru Kamis Leoni, kita berdoa dengan segenap hati. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu harus menjaga hati kami untuk hidup di dalam-Mu, agar kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang indah di mata-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami
dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, Kau yang sertai kami, Kau yang turunkan hikmat, pengetahuan, dan ketaatan pada kami, sehingga semua yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan sesama kami di kemudian hari. Pakailah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.